Agustiani, usia saya 40 tahun. Saya adalah pengelola atau pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Incerah yang ada di Mojosari, tepatnya di Desa Seduri. Anak-anak yang ada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Incerah ini ada jumlahnya 20 orang dan hubungan kita sudah seperti ibu dengan anak, layaknya keluarga besar. Usia anak-anak di Lembaga Incerah ini 7 tahun ke bawah, karena yang paling besar itu usianya 7 tahun dan yang paling kecil berusia 2 bulan. Lebih banyak yang usia bayi dan mereka datang semua dalam usia bayi. Datang dari sekitar Indonesia saja, masih sekitar Jawa Timur, Jawa Barat ada 1. Saya juga tidak tahu, Allah mengirim itu luar biasa dan kita tidak mengekspos lembaga kita. Tetapi Allah mengirimkan bayi satu persatu yang menjadi amanah bagi saya. Selain saya mengajar, karena kegiatan sehari-hari mengajar, kemudian saya punya usaha travel, ada sisa waktu yang masih kosong. Menurut ajaran agama saya, pasti suatu saat akan ditanya, kekosongan waktu ini saya berikan atau saya lakukan untuk apa? Maka kemudian saya minta kepada Allah, dan akhirnya jawaban itu terakumulasi dengan bentuk kegiatan lembaga ini. Dengan keyakinan bismillah apa adanya, akhirnya saya memberanikan diri membuat suatu lembaga yang menampung anak-anak yatim piatu, terlantar, dan lain sebagainya. Pertama kali begitu yayasan lembaga ini terbentuk, siang hari akte notaris kita selesai, saya dikejutkan dengan telepon seseorang yang saya harus melihat atau mengambil bayi yang waktu itu kedua orang tuanya tidak ada. Dan kemudian proses-proses berikutnya menyusul, ada anak yang memang tidak ada orang tuanya, yatim piatu, ada yatim, ada benar-benar yang memang orang tuanya ada tapi sangat tidak mampu untuk merawat anak tersebut. Kemudian ada juga memang bayi yang di luar nikah. Untuk masalah dana pergulatan cukup luar biasa. 3,5 tahun awal itu memang murni biaya kita. Karena memang tidak terekspos dan kita memang satu persatu baru anak yang datang dan orang pun pasti tidak percaya kalau memberikan bantuan ke kita. Sehingga 3,5 tahun itu memang murni pribadi dari gaji mengajar, kemudian PNS dan gaji usaha kita. Jadi cukup luar biasa jatuh bangunnya karena biaya untuk usia bayi itu cukup banyak. Tapi kemudian di tahun berikutnya Allah sudah menunjukkan janjinya bahwa kita memang diuji di awal dan sekarang Allah semua yang menghandle untuk proses pendanaan ini melalui orang-orang yang tidak tetap sebagai donatur, tetapi mesti Allah. Anak-anak di Incerah tidak diadopsi, tidak untuk diadopsi, otomatis full tanggung jawab adalah dari pengasuh dan pengelola dari Incerah sendiri. Maka proses untuk pendidikan ke depan, karena kita berharap bahwa dari rahim Incerah ini lahir pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya, maka visi kita ke depan adalah bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ya, yang saya berharap anak-anaknya tidak diadopsi, berharap anak-anak bisa kembali ke orang tua. Nggak ke sana boleh.
sesuatu yang nggak bisa dinalar adalah kalau kita hitung-hitungan tentang gaji berapa, pengeluaran berapa, kemudian dengan anak yang diasuh itu tidak mungkin saya bisa mengasuh 2-3 anak gitu ya. Tetapi alhamdulillah Allah mencukupinya itu luar biasa dengan caranya yang unik, dengan caranya yang luar biasa. Sehingga pengalaman rohani, pengalaman batin itu semakin dahsyat, semakin mudah-mudahan tidak salah gitu ya, semakin dekat dengan Allah karena begitu nyatanya melihat banyak keajaiban, banyak kemudahan yang susah untuk dipikir secara logika. Misalnya ada anak kita sakit yang kemudian masuk ke rumah sakit, transfusi darah dan lain sebagainya di rumah sakit swasta, dan itu membutuhkan dana cukup besar. Anak ini punya kebutuhan yang harus ganti darah dalam sekian waktu karena tidak bisa membentuk kekebalan tubuh. Jadi setiap transfusi dan lain sebagainya butuh uang sekitar 6-7 juta. Itu ketika kita kas habis, mencoba untuk mencari hutang ke kanan kiri gitu ya, dan baru dapat sekiannya saja dari total yang harus dibayar. Tapi Allah menunjukkan luar biasa ketika kita yuk rame-rame berdoa, rame-rame minta bahwa Allah itu luar biasa. Terus kemudian kita coba untuk lihat di ATM dan ada nominal jumlah uang yang persis harus diambil untuk pembayaran rumah sakit. Dan kemudian besoknya kita mencoba untuk print data siapa yang mengirim, tidak ada data pengiriman dan tidak ada data pengambilan uang. Padahal saya sendiri yang mengambil uang waktu itu. Jadi banyak hal yang sepele-sepele tapi mengena di hati. Di antara yang lain adalah pada saat anak-anak kehabisan pembalut, yang bayi-bayi. Sehingga, ayo dong, ini kehabisan pembalut, sudah waktunya malam hari, kita nih harus tidur, dan kalau misalnya harus beli juga beli di mana gitu ya, karena waktu malam. Kita berdoa yuk rame-rame. Ya, karena anak-anak berdoa kan sebisanya, kita buat seneng aja, mereka seneng, itu adalah doa dan kita doa untuk pengasuhnya. Tiba-tiba depan kaca kita dihantam benda, buuk gitu ya. Sempat kaget juga, ayo dilihat barangkali batu bisa mecah kaca. Ternyata begitu dilempar, isinya adalah pembalut 3 biji gitu ya, persis kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program yang penuh inspirasi ini. Mungkin di antara kita sering melihat anak-anak terlantar di pinggir jalan, mengemis, dan juga mengamen, atau melakukan kegiatan yang tidak ada arahnya. Bisa jadi karena memang mereka adalah anak-anak yang sengaja dibuang atau sengaja tidak diperhatikan oleh orang-orang tuanya, mungkin karena ketidakmampuan ekonominya atau rasa tanggung jawab yang kecil. Kesadaran akan pentingnya masa kecil para anak-anak inilah yang perlu kita tanamkan kepada semua yang ada di sekitar kita. Tokoh kita kali ini adalah seorang tokoh yang sangat peduli dengan masa depan anak-anak bangsa kita, terutama adalah anak-anak pengemis, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dibuang oleh ibu kandungnya karena ketidakmampuan ekonomi dan juga karena ketidaksadarannya bahwa anak adalah sebuah aset yang sangat berharga. Ya, Bu Sari. Bu Sari
seseorang yang menginspirasi bagi kita semuanya. Betapa pentingnya anak bagi masa depan bangsa. Subhanallah pemirsa, setelah saya melihat aktivitas dari Bu Sari ini membuat miris juga ya. Tidak semua orang bisa menghandle begitu banyak anak. Bahkan saya bayangkan saya punya anak 3 aja udah nggak karu-karuan mikirin, apalagi itu anak sendiri, padahal apalagi ini bukan darah kandungnya sendiri, dan ini perlu energi positif yang sangat kuat sekali dan ada motivasi yang kuat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa melakukan seperti itu. Bu Sari, mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa apa sebenarnya motivasi awal sehingga mau ngurusin anak-anaknya orang yang bukan warisnya, ya bukan sanaknya dan bukan saudaranya ini, Pak. Silakan Bu. Ya, konsep dasarnya adalah panggilan hati. Ya. Karena kalau tidak ada panggilan hati, pasti segala sesuatu akan menjadi berat. Tetapi ketika hati sudah bicara, kemudian kita merasa nyaman, maka seberat apapun permasalahan akan jauh menjadi ringan. Terus kemudian Ustadz, saya punya falsafah hidup, sesuatu tidak terlalu banyak dipikirkan, tapi langsung dipraktekkan. Kalau mikiri bagaimana merawat satu anak, itu sudah kepikiran susah, apalagi banyak, susah. Tapi kalau dilakoni, ternyata luar biasa. Jadi bisa. Jadi nggak banyak seminar tapi langsung praktek lah gitu ya. Kalau di seminar kan terus sampai nunggu-nunggu malah nggak jadi-jadi. Ya langsung do action, yang penting, paling penting kan action ya. Dan ternyata kalau itu kita lakukan dengan baik dan kita dengan hati yang ikhlas, Insya Allah, penuh rasa sayang, Insya Allah nggak jadi beban ya. Insya Allah. Selama ini kendalanya apa Bu? Mungkin ada kendala intern ya, pasti di awal-awal kita berdiri adalah menata hati. Menata hati, apakah memang kita lakukan ini benar-benar diridhoi oleh Allah, apakah maaf sekedar hanya ria atau ingin